Assalamualaikum Republik Santuy, kita berjumpa lagi di episode kali ini. Kita udah pakai atribut simbolis ya, helm Grab dan jaket Gojek gitu kan. Jadi di episode kali ini kita akan membicarakan yang lagi hangat dari awal bulan kemarin gitu kan. Ini adalah Grab dan Gojek akan merger atau Grab dan Gojek akan bersatu. Nah, seperti yang kalian tahu dimanapun, di grup Grab atau Gojek manapun itu lagi rame, Grab dan Gojek akan bersatu katanya di tahun 2025 ini kembali mencuat gitu kan, karena di tahun-tahun sebelumnya juga ada nih pemberitaan-pemberitaan kayak gini. Dan kita coba akan bacakan dulu dari salah satu sumber, karena ini banyak banget yang bikin berita kayak gini. Kita bacakan dari Kompas kali ya. Ini banyak banget, gue baca beberapa dari sumber kayak CNBC. Ini yang gue screen dari Kompas. Ini kita bacakan dulu ya, agak panjang nih soalnya. Langsung aja kita bacakan dulu. Nanti beritanya kita taruh sini ya. Ini dari kompas.com ya. Kabar penggabungan atau merger dua perusahaan raksasa retailing Grab dan Gojek kembali mencuat pada awal Februari ini. Ya, betul, lagi rame. Menurut laporan dari Bloomberg, Grab Holding asal Singapura dan Kota Indonesia kembali telah mempercepat pembicaraan merger dan menargetkan kesepakatan penggabungan rampung pada 2025. Tahun ini berarti ya. Merger keduanya konon bertujuan untuk mengurangi biaya operasional, mengakhiri kerugian, serta menekan tekanan persaingan di wilayah Asia Tenggara. Menurut sumber yang mengetahui isu ini, pembahasan merger Grab dan rivalnya Gojek semakin intensif dalam beberapa minggu terakhir. Kedua perusahaan disebut melihat 2005 sebagai tahun yang tepat untuk mencapai kesepakatan. Menurut laporan Bloomberg, ada beberapa skenario yang dibahas dalam rencana merger Grab Gotoh. Salah satu skenario yang dibahas adalah pembelian seluruh saham Gotoh dengan harga Rp100 per saham. Menurut sumber-sumber yang mengetahui situasi tersebut, jika skenario ini terrealisasi, maka harga pembelian tersebut akan lebih tinggi, sekitar 20% dari harga saham Gotoh saat ini yang berada di level Rp87 aja. Pengambil alihan tersebut disebut akan menghasilkan valuasi lebih dari senilai 7 miliar dolar Amerika Serikat. Skenario lainnya, pembahasan ini mungkin tidak mengarah pada transaksi merger sama sekali, kata sumber yang familiar dengan isu ini. Ini bukan pertama kalinya kabar merger antara Grab dan Gojek mencuat. Pasalnya sejak tahun 2020, kabar merger antara perusahaan retailing Singapura dan Indonesia ini sudah terdengar sejak 2020. Pada tahun-tahun sebelumnya, rintangan merger dikabarkan mencakup ketidaksepakatan antara pihak, serta potensi hambatan anti-monopoli yang disebabkan oleh dominasi perusahaan di pasar seperti Indonesia dan Singapura. Namun, jika penggabungan Grab Gotoh terrealisasi, keduanya dilaporkan akan dapat mengurangi biaya dan tekanan persaingan di wilayah dengan lebih dari 650 juta konsumen. Penggabungan dapat menghasilkan penghematan biaya karena perusahaan akan dapat mengurangi subsidi penggunaan. Hal ini diungkapkan oleh analis Citigroup, Alicia Yap, dan Ferry Wong. Mereka juga akan dapat berinvestasi kembali ke manajemen rider dan merchant untuk melakukan penjualan silang, penawaran layanan keuangan, dan peningkatan pendapatan iklan, kata para analis di Bloomberg. Gotoh membantah. Nah, Gotoh membantah nih. Grab tidak memberikan komentar soal merger dengan Gojek ini. Sementara pihak Gotoh membantah terkait beredarnya kabar akan diakuisisi oleh Grab Holdings. Sekretaris perusahaan Gotoh, R.A. Kusumohadiani, menyampaikan bahwa tidak ada kesepakatan antara perseroan dengan pihak manapun untuk melakukan transaksi merger sebagaimana telah diberitakan di media massa. Perseroan mencatat bahwa berita yang sama juga beredar dari waktu ke waktu di masa lampau dalam beberapa tahun terakhir, dan berita-berita tersebut adalah berdasarkan spekulasi, ujar R.A. Kusumohadiani ya di Jakarta. Kusumohadiani memastikan bahwa dampak kejadian informasi terhadap berita yang beredar di media massa tidak berdampak merugikan terhadap kegiatan operasional dan kelangsungan usaha perseroannya itu. Oke, nah langsung aja, tadi beritanya udah kita bacakan ya. Jadi ini terkait rame dimanapun, grup manapun, antara merger mencuat lagi gitu ya. Bukan baru-baru ini kan. Mungkin kayak dulu, kalau dulu kan udah bener nih antara si Uber kan di
akuisisi juga kan gitu kan, dilebur lah gitu, digabung. Nah kalau sekarang ini kan Grab Gojek raksaksanya projolan di Indonesia lah kita bilang gitu kan, karena dua ini paling terkenal lah gitu, duo ijo gitu kan, baik dengan mitranya, dengan tarifnya, dengan segala halnya lah gitu. Dua ini yang paling top dan paling terkenal di Indonesia gitu mungkin menurut gue. Terus gimana bang menurut abang gitu kan, ini setuju apa enggak nih bang kalau misalkan bergabung? Atau ya kalau kita lihat dari beritanya ini kan masih simpang siur, belum ada kejelasan nih gitu ya, dari tahun ke tahun belum menemui kesepakatan gitu, karena kan nggak mudah nih bos merger begini nih. Cuman kalau menurut gue pribadi ya gue sebenarnya setuju aja gitu, karena kan kalau sekarang tuh banyak banget aplikasi gitu kan. Gue sih lebih mikir ya udahlah ada 2 atau 3 aplikasi aja di Indonesia, tapi pemerintah ikut fokus ke situ, karena maksudnya supaya ada daya saing yang sehat. Kalau menurut gue sih begitu ya. Entahlah itu kayak gini nih, misal gitu kan, Grab Gojek bersatu misal, Shopee ada 2 nih, nah si Lalamove entah dengan siapa bersatu gitu kan. Jadi misal cuma ada 3 nih, atau dengan InDriver atau Maxim dan lain-lain gitu kan, bergabung menjadi ada 3 aja aplikasi, tapi pemerintah di situ ada pemantauan juga gitu, ikut andil. Jadi entah itu permasalahan tarif standar gitu kan, standarisasi tarif gitu kan, mungkin insentif dan lain-lainnya itu jadi lebih diperhatikan gitu. Kalau sekarang kan banyak banget nih aplikasi bervariasi, ya mungkin di satu sisi jadi banyak pilihan, itu bagus gitu kan. Cuman masalahnya kadang-kadang sekarang kan kita lost control gitu. Sekarang persaingan tidak sehat gitu. Dari segi tarif, dari segi ya aplikasi yang belum matang mungkin gitu kan, dari segi insentif dan lain-lain itu masih banyak banget belum sempurna lah gitu, belum matang gitu. Kalau Grab Gojek kan ibaratnya dua-dua udah matang lah di kelasnya, udah enak banget gitu. Nah sekarang tinggal pesaingnya nih. Kalau bersaing dari segi tarif ya menurut gue nih Grab Gojek tuh udah paling enak, udah Grab Gojek Shopee udah enak banget kok gitu. Mungkin kalau untuk main penumpang, aplikasi yang lain Maxim InDriver juga ya enak-enak aja gitu, karena kan ada standarisasi tarif nih. Jadi walaupun agak berbeda sedikit tapi nggak terlalu jauh gitu. Nah permasalahannya untuk perkuriran online, nah ini yang cukup harus dievaluasi gitu kan. Ada banyak perubahan di sini gitu yang bukan tidak sesuai dengan peraturan ya, karena nggak ada peraturan tetap yang untuk tarif dasar gitu. Penentuan tarif dasarnya nggak ada kalau misalkan untuk kurir online gitu kan. Kalau untuk penumpang ada. Nah kalau misalkan semuanya disamaratakan itu enak gitu. Cuman mungkin nanti imbasnya ya kalau misalkan ada perusahaan baru yang pengen menciptakan peluang kerja seperti ini, bikin aplikasi online, ya harus mengikuti tarif dan itu harus bakar uang di situ gitu. Gue sih lebih suka kayak gitu ya menurut gue, karena kita ambil aja satu contoh, sekarang bersaing dengan Lalamove tarifnya pak edan-edan lah, aduh ampun-ampunan lah gitu. Di bawah, bahkan bukan di bawah standar lagi, dia udah menerapkan di bawah standar dengan aplikasi gitu kan, harganya 2.300 per kilometer kotor ya, tentu di bawah Grab Gojek gitu kan. Tapi fakta di lapangan ya nggak segitu bos gitu, gitu. Udah dipangkas lagi dan itu memang tidak sesuai kesepakatan dan memang tidak ada tindak lanjutnya gitu. Ya udah, mereka bilangnya ya kalau cocok ambil, kalau nggak cocok ya nggak usah diambil begitu. Jadi nggak ada evaluasi dari pemerintahan pun, nggak ada gitu kalau untuk kayak gini gitu. Mungkin semoga kedepannya harapannya untuk pemerintahan bisa ikut andil untuk memantau gitu kan. Ya minimal sesuai kebijakan perusahaan yang udah dituliskan di aplikasinya lah gitu. Syukur-syukur kalau misalkan ada penetapan tarif dasar seperti tarif penumpang gitu kan. Jadi biar semuanya tidak terlalu jomplang gitu, baik aplikasi tembakan, baik aplikasi cocolan gitu kan. Kita nggak terfokus pada satu aplikasi, jadi ya berharap semuanya nggak terlalu jauh lah perbedaannya gitu. Kalau gue sih lebih cenderung seperti itu. Gimana kalau untuk kalian gitu kan? Walaupun ini masih simpang siur, kalau Grab Gojek bersatu ya enak banget gitu. Siapa tahu ada insentifnya lagi, karena biaya-biaya kan banyak yang dikurangi gitu kan.
atau mungkin tarifnya ada sedikit kenaikan mungkin gitu kan, tapi kan ini masih simpang siur. Tadi sih dari pihak Gotohnya juga membantah tadi kan gitu. Jadi ya kita nggak tahu nanti hasil akhirnya di tahun 2025 ini gitu. Ini masih spekulasi lah kata dia juga gitu, masih angin-anginan beritanya gitu. Gimana kalau kalian setuju atau tidak dengan isu-isu merger Grab dan Gojek akan bersatu ini gitu kan? Kalau misalkan setuju, boleh banget di komen kenapa kalian setuju. Kalau nggak setuju, boleh banget juga di komen kenapa kalian nggak setuju gitu ya. Itu aja video episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.